Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hotelier dimanapun berada, semoga kalian sehat semua dan selalu bahagia. Kita sedikit cerita santai lah ya. Bagaimana perjalanan hidup saya juga banyak yang tanya ya. Karena saya di hotel jujur ya, saya masih junior dan saya belum lama di perhotelan. Kenapa saya bisa bukan terlalu cepat pun juga nggak bagus, ya. Terlalu lambat pun juga nggak bagus. Tapi yang paling tepat adalah dia yang bisa sukses di waktu yang paling cukup. Saya punya rumus khusus ketika saya masih ingat dulu waktu saya di Jakarta pertama. Dan saya bangga ya ke hotel itu karena dia mencetak saya basic dari mulai saya nol banget di perhotelan. Saya nggak tahu apa-apa ya tentang perhotelan dan saya masuk ke hotel itu pun juga ini kerja ngapain gitu ya. Dan akhirnya saya jalanin ya walaupun berat gitu ya. Dan saya pernah juga bercerita di video sebelumnya ya, gaji saya itu 9.000 berapa gitu per hari, bukan per hari, 8 atau 9 hari. Dan saya kerja sehari cuman ya 8 jam. Iya bener 8-9 jam. Dan dalam satu minggu saya cuman kasih 2 hari atau 3 hari gitu ya. Tapi saya bersyukur ya. Saya bersyukur dan selalu saya punya target tertentu. Di situ dalam perjalanan saya ketemu orang yang hebat dan selalu ngasih masukan buat saya ya. Dan buat kalian pun juga sama ya, ketika ketemu sama teman, ajaklah berbicara tentang bagaimana visi ke depan ya. Jadi bukan hanya sekedar ngomongin sekarang saja, tapi omongin untuk ke depan. Ya kita bicara santai aja ya, maksudnya perjalanan hidup saya jujur bangga ya ke diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya punya teman baik, saya punya tim baik, saya punya atasan baik sehingga saya bisa jadi sekarang. Ya, di posisi saya sebagai top leader di salah satu hotel, Change Hotel Internasional ya, dan salah satu hotel yang dipunyai sama BUMN juga, saya bangga ya di posisi umur sekarang, di posisi di hotel pun juga belum lama. Saya start di hotel itu 2006. Berarti kalau masuk ke 2016 berarti 10 tahun. 17, 18, 19, 20 berarti ya 14 tahun saya di hotel. Belum lama. Tapi artinya waktu yang tepat itu bisa menjadikan seseorang menjadi sukses. Saya bukan berbicara tentang saya sendiri yang merasa sukses, tapi tidak. Tapi yang saya perlukan adalah bagaimana kalian bisa ngikuti step to step saya gitu ya, untuk mencapai seperti sekarang. Oke, catat baik-baik. Saya akan coba share ilmu yang sangat bermanfaat dan mahal buat saya dan sehingga saya bisa jadi sekarang. Ya, ingat, berbagi itu penting. Ketika kita bisa bagi sesuatu hal yang bermanfaat dan dia sukses dan dia bisa mengikuti dan justru malah lebih sukses dari saya, insya Allah amalnya terus ke saya. Itu yang paling utama. Banyak orang tua dulu yang bilang bahwa ngapain sih kerja di situ aja udah sampai pensiun gitu. Saya sih kurang srek gitu ya. Bukan saya tipikal orang yang bosenan, enggak ya. Tapi saya punya tujuan ya. Misal saya punya rumus di mana saya harus maksimal di satu tempat itu 2 tahun. Saya pernah dulu bicara sama teman saya lah. Karena kalau saya bicara staff saya kan sekarang mereka udah pada sukses alhamdulillah. Teman saya dulu di briefing saya gitu. Saya punya target di umur 30 saya harus jadi FBM lah ya. Dan itu terjadi. Dan saya bilang sebelum umur 40 saya harus jadi GM. Sekarang saya umur 37. Alhamdulillah ya. Saya udah jadi top leader di salah satu hotel. Nah, tujuan itu bukan sekedar cuman saya ngomong doang ke teman-teman saya dulu saat saya briefingin mereka. Tapi di sisi lain saya pun juga punya strategi untuk bagaimana saya mencapai tujuan itu secara akurat. Ya. Dan ada beberapa yang ngikutin dan alhamdulillah mudah-mudahan dia lebih sukses dari saya. Saya di satu tempat, di satu tempat saya bekerja, saya nggak lebih dari 2 tahun. Orang mau bicara kutu loncat, monggo silakan.
Orang mau bilang, ah dia mah bosenan orangnya. Enggak, silahkan. Tapi yang pasti saya punya visi dan misi sehingga saya bisa diantarkan ke posisi sekarang. Rumusnya adalah gini. Kayak tangga lah. Saya dulu pernah saya bikin tulisan kayak tangga gitu. Dan saya tulisin di sini misalkan staff atasnya tuh. Ya, di bawahnya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Lalu ada tangga kedua saya captain. 1 sampai 25 tahun. Terus gitu sampai seterusnya. Ya. Dan saya bisa ukur ya dengan di umur sekian saya harus di posisi sekian, saya bisa ukur. Dan alhamdulillah ya, dan berkat doa, berkat usaha, berkat tim yang baik, saya nggak pernah merasa bahwa saya hebat ya. Saya punya tim yang baik, atasan yang baik, teman yang baik, selalu ngarahin saya untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Ya, makanya filosofi tangga itu buat saya sih luar biasa ya, dan saya rasakan sekarang. Perjalanan saya masih panjang, baru 14 tahun di posisi sekarang, tapi paling tidak ke hotel dengan hotel yang lain dengan posisi yang sama, karena kalau hotel ya mentoknya di GM ya. Setelah itu ya udah kalian berkarya untuk orang lain supaya bisa mencetak orang-orang hebat dan lebih hebat lagi untuk generasi ke depan. Itu tujuan saya. Karena namanya roda kehidupan kan gitu ya. Roda kehidupan tuh berputar. Sekarang saya di posisi sekarang ya. Besok kita nggak pernah tahu di posisi apa. Ya makanya saya sangat menjaga sekali relasi sama teman-teman saya. Even so itu bawahan saya. Ya. Dan saya maksimalkan berelasi sama mereka dengan hal-hal yang positif. Kita nggak pernah tahu. Saya misalkan nanti sudah resign dari perhotelan atau saya sudah pensiun dari perhotelan. Ya. Butuh adik yang mau kerja di hotel itu, butuh saudara yang mau kerja di tempat itu, butuh siapa yang mau kerja di tempat itu. Tapi kalau kita berelasi baik sama mereka, mungkin presentasinya akan lebih mungkin dia akan bantu saya. Dibandingkan saya nggak bisa maintain relation sama mereka. Ya, kita nggak pernah tahu. Nanti yang kita akan diminta tolong itu anak buah saya. Ya, staf saya. Ya. Dia akan terus berkembang dan dia akan sukses di kemudian hari. Makanya buat saya sebagai atasan yang paling utama itu ya tidak ada jarak ya relasi sama mereka. Yang ada itu adalah perbedaan tanggung jawab. Itu penting di pekerjaan. Makanya kalau berelasi sama orang, saya sama siapapun masuk. Ya. Jadi itulah strategi di mana saya bisa di posisi sekarang. Mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.